Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambanya yaitu adalah nikmat iman. Dengan keimanan itulah seseorang dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Maknanya adalah sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, maka dia adalah orang-orang yang paling merugi, paling sengsara dalam kehidupannya. Orang-orang yang beriman yang beruntung ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi tempat yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman itu adalah surga Firdaus. Ketika seseorang itu telah masuk ke dalam surga tersebut, maka dia tidak akan dikeluarkan oleh Allah. Dan mereka pun tidak mau keluar dari surga. Karena itu adalah tempat terminal terakhir bagi kehidupan manusia setelah kehidupan di dunia ini dan kehidupan dari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kriteria orang-orang yang beriman yang beruntung, yang dimana mereka akan ditempatkan oleh Allah di surga Firdausnya itu. Yang pertama sekali adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang melaksanakan salatnya sampai kepada tingkat khusyuk. Sebab ternyata ada juga orang-orang yang salat ternyata mendapatkan ancaman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah,
kita perlu melakukan evaluasi terhadap diri kita. Apakah sholat yang telah kita lakukan bertahun-tahun, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apakah sudah sampai kepada tingkat khusyuk atau masih dalam kategori sahun? Karena sholat yang khusyuk itu benar-benar memerlukan suatu upaya keras. Karena ketika kita sedang takbiratul ihram, setan pun juga ikut bermain untuk menggoda, untuk mengganggu, jangan sampai orang yang sholat itu sampai kepada tingkat khusyuk. Sebab kalau dia sampai kepada tingkat khusyuk, maka orang ini akan menjadi ahlu surga. Dan itu tidak diinginkan oleh iblis, oleh setan. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum kita takbiratul ihram, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kita minta kepada Allah agar kita dilindungi dari gangguan dan godaan syaitan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan, apakah perkataan-perkataan yang tidak mempunyai nilai ukhrawi, disebut dengan lago. Maka ketika ada seseorang yang sedang melaksanakan sholat Jumat, mendengarkan khutbah, lalu kemudian berbicara dengan teman sebelahnya, dikatakan lago. Artinya sholat Jumatnya itu tidak ada artinya. Maka ucapan-ucapan yang tidak ada artinya itu adalah disebut dengan lago. Setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang manusia, seseorang yang beriman, itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Allah mengutus malaikat untuk mencatat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bagi seseorang muslim, apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan nanti dari akhirat kelak. Apa saja yang kita ucapkan? Kalau yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari akhirat. Tapi ketika yang kita ucapkan adalah ucapan yang buruk, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang akan merugikan kita nanti dari akhirat kelak. Maka Rasulullah pernah mengingatkan, banyak orang-orang itu masuk neraka karena dua perkara, yaitu karena tidak mampu menjaga lisan, dan yang kedua karena tidak mampu menjaga kehormatan. Oleh karena itu apa yang kita ucapkan itu jangan kita anggap biasa-biasa saja. Karena apalagi sekarang ini nanti kita akan berhadapan dengan berbagai macam kondisi-kondisi keadaan. Jangan sampai ucapan-ucapan kita itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Kita anggap ini biasa-biasa saja. Sebab ucapan itu dapat merubah status seseorang. Ketika seseorang yang tadinya kafir mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, maka dia berubah statusnya menjadi muslim. Begitu juga sebaliknya, orang Islam kita mengucapkan kalimat bahwasanya dia keluar daripada agama Islam, maka juga dia telah menjadi murtad. Seorang pemuda yang tadinya bujangan, ketika dia mengucapkan kalimat qabiltu nikahaha kepada seorang ayah yang mengucapkan menikah dengan putrinya, maka berubah statusnya menjadi seseorang suami bagi seorang wanita yang diamanatkan kepadanya. Tapi begitu juga dia mengucapkan kalimat tolak, berpisah, bercerai, itu pun juga berubah statusnya. Oleh karena itu, kenapa yang paling disukai oleh Allah adalah ketika lisan seseorang itu banyak berzikir menyebut nama Allah. Maka salah satu di antara unsur kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat kelak, kata Rasulullah, itu adalah lisanun zakirun. Lisan yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Oleh karena itu harus kita hindarkan diri kita dari ucapan-ucapan lago ataupun juga perbuatan-perbuatan lago. Dan ada juga satu ungkapan jamaah dirahmati oleh Allah, al-kitabah kal khitobah. Tulisan sama dengan ucapan. Jadi kalau saudara sekalian menuliskan kalimat-kalimat lago
di WA, di WhatsApp, di SMS, itu juga sama dengan mengucapkannya. Ketika kita menulis kalimat yang mendiskreditkan orang atau meruntuhkan nama baik seseorang dengan tulisan, sama saja kita dengan mengucapkannya dengan lisan. Ini harus kita perhatikan dan hati-hati sekali, karena itu akan merugikan diri kita nanti di hari akhirat kelak. Kemudian yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang melakukan zakat hartanya. Ada sebuah pelajaran yang tersirat di dalam ayat ini, bahwasanya kaum muslimin itu harus kaya harta, kaya ilmu, kaya materi. Sebab seseorang yang tidak memiliki apa-apa, yaitu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Faqdu syai' la yu'ti. Jadi ketika seseorang itu diberi oleh Allah harta yang melebihi kebutuhan hidupnya, maka Allah berikan kesempatan untuk masuk surga dengan harta tersebut. Jadi orang-orang yang berinfak, bersedekah, berzakat, sebetulnya itu adalah kembali kepada dirinya sendiri, tidak akan pernah meruginya. Bahkan setiap hari seharusnya kita berinfak, bersedekah, bukan hanya zakat yang setiap tahun kita keluarkan. Karena setiap hari itu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaikat mendoakan, ya Allah berilah ganti orang yang berinfak dan hancurkanlah harta orang yang tidak mau berinfak. Dan boleh bapak-bapak sekalian buktikan, silahkan berinfak setiap hari, pasti Allah akan ganti, karena itu adalah merupakan lisan dari Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang beriman yang beruntung adalah walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu yang memelihara kehormatan dirinya. Sekarang ini banyak sekali upaya-upaya agar orang tidak lagi memperhatikan kehormatan dirinya. Bahkan kalau perlu dibuat peraturan yang membebaskan seseorang untuk melampiaskan syahwatnya dan dianggap dilegalkan. Dan ini memang adalah salah satu skenario syaitan, karena orang-orang yang tidak memperhatikan tempat melampiaskan syahwatnya sembarangan saja, maka dia sudah dipastikan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan itu memang yang diharapkan oleh syaitan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah walladzina hum li amanati wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang menjaga amanat dan janji. Dalam kehidupan ini, satu hal yang tidak bisa kita pisahkan adalah kehidupan bermuamalah. Dan dalam bermuamalah itu ada komitmen-komitmen. Kita ambil contoh sajalah, saudara-saudara sekalian yang sedang menuntut ilmu, sebetulnya sedang membuat komitmen untuk kuliah di Ibnu Khaldun dan untuk menyelesaikannya. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan, maka telah melanggar komitmen. Apalagi di dalam konteks yang lain, ketika kita sewa-menyewa, jual-beli, dan kemudian juga akad-akad yang lain. Karena muamalah dalam hidup ini pasti terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, ketika kita melaksanakan komitmen tersebut, itu akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Dan yang terakhir adalah walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yaitu memelihara, menjaga nilai-nilai salat. Salah satu di antara nilai salat yaitu adalah sujud dan rukuknya kita di hadapan Allah. Dan ini adalah salah satu sikap tawadhu, sikap rendah hati. Maka orang-orang yang sombong, takabur, yang mungkin tidak pernah jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sifat-sifat iblis, sombong dan takabur itu jangan sampai ada pada diri kita, karena di dalam hadis pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, sekecil zarrah pun, mangkana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin, ujungnya adalah la dakhala jannah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah sifat takabur, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, karena itu adalah sifat iblis yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu di antara permohonan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu meminta kepada Allah agar imannya mantap, tetap. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Hal ini pernah ditanyakan oleh istri beliau, bukankah engkau adalah Rasulullah, utusan Allah? Kenapa doanya seakan-akan khawatir betul iman akan tercerabut dalam dada engkau, ya Rasul? Kata Rasulullah SAW, hati manusia berada dalam genggaman Allah. Bisa dilepas dan juga bisa digenggam oleh Allah. Oleh karena itu keimanan kita ini bisa saja tercerabut dalam diri kita. Karena godaan-godaan kehidupan di dunia ini, oleh karena itu kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wal qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-mustad'afina fi kulli makan wa fi biladina hadza Indonesia ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.